Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa kaum muslimin dimanapun saja berada, bersyukur pada malam yang mulia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Semoga dengan nikmat semua itu kita bisa mensyukurinya, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan memanfaatkan semua anugerah Allah menjadi cara kita untuk meraih ridhonya, meraih bahagia dunia dan akhirat. Dan mirsa, kita tanpa terasa ini kita sudah berada di penghujung tahun 2019. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana kita seharusnya berefleksi, bermuhasabah, bagaimana kita seharusnya merenung dan menatap hari yang akan datang dengan semangat optimisme, semangat kebangkitan dan semangat perubahan. Itulah yang akan kita bahas untuk menyalakan optimisme dalam jiwa kita ini, agar benar-benar kita menatap masa yang akan datang dengan penuh rasa percaya diri dan tawakal lillahi ta'ala. Dan pemirsa, sederet kisah dan peristiwa juga kita sudah lewati, kita sudah jalani dan hadapi di tahun 2019 ini, dari Januari sampai Desember ini. Dan akankah semua itu jadi pelajaran besar bagi kita pemirsa? Bisa mengambil hikmah dan ibrah. Lalu bagaimana sih bijaksananya kita sebagai seorang muslim dalam peralihan waktu yang akan datang, di mana kita akan berpindah bergeser ke tahun yang baru, ke suasana dan juga era yang baru. Dan misalnya pada malam ini akan kita ulas tentang kiat-kiat, akan kita bahas juga bagaimana baiknya kita sebagai seorang muslim pemuda remaja memanfaatkan dengan bijak peralihan waktu ini sebagai wahana kita bermuhasabah, sebagai cara kita untuk berenung dan mengoreksi diri kita. Akankah apa saja yang harus kita perbaiki dan kembangkan, tumbuhkan di masa yang akan datang. Baik para pemirsa, pada malam ini Bapak Doni dari UIN Mataram akan bersama kami dalam dialog kajian Islam malam ini, tentunya di penghujung ini ya, di penghujung minggu ya 2019, dan beberapa hari yang akan datang ini akan terbuka ya, kita akan menyasar terbang baru lembar baru 2020 kita ke genap ya, ataupun ke tahun genap. Nah, bagaimana sih ini? Kadang-kadang kan banyak orang sudah menargetkan kalau tahun ini dia bisa mendapatkan suksesnya, mendapatkan kejayaannya, mendapatkan keberuntungannya, walaupun kadang-kadang tidak serta-merta harapan itu dapat terrealisasi ataupun bisa terwujud sesuai dengan harapannya. Lalu bagaimana kita mengejar untuk kedepannya, di mana umur dan usia kita ini kan semua ada di tangannya, baik berkurang. Walaupun ini kita lihat di luar sana ya, di media juga digembar-gemborkan riak-riak tentang suasana tahun baru jelang pergantiannya nanti. Nah, bagaimana Bapak Doni melihat dari tahun ke tahun ini? Akankah memang kita perlu satu format dan langkah serta strategi baru untuk mungkin menghapus kegagalan masa lalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak terasa kita sudah berada di penghujung 2019. Ini tahun masih, tetapi sudah menjadi hal yang tidak hanya lumrah, tapi mungkin menjadi kewajiban kita, apalagi kita sebagai umat Islam, untuk melakukan muhasabah. Tetapi sebelum saya mungkin lebih jauh berbicara tentang apa itu muhasabah, atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan muhasabatun nafsi, jadi menghitung ya. Muhasabah itu kalau dari secara etimologi bahasa itu sebenarnya asal katanya
hasaba yuhasibu muhasabatan, yaitu melakukan penghitungan atau menghitung kembali, mengintrospeksi kembali apa yang telah kita lakukan di hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Makanya kemudian ini satu rumpun kata muhasabah ini dengan kata hisab. Ada yaumul hisab. Nah, yaumul hisab itu sebenarnya hari perhitungan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di Lombok kadang-kadang menggunakan hisab ini untuk orang yang hobinya merokok, ahli hisab. Padahal sebenarnya al-hisab itu artinya ya menghitung. Bahkan kalau secara bahasa yang lebih pas disebut sebagai ahli hisab itu ya orang yang mempunyai keahlian di bidang menghitung. Itu dari sisi bahasanya. Atau mungkin kalau kita mau bercanda ya istrilah yang paling cocok disebut sebagai ahli hisab karena yang paling pandai untuk menghitung atau memanage dan sebagainya. Nah, kembali ke pemaknaan muhasabatun nafs. Jadi saya ingin menukil sebuah ayat dalam surat Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Jadi dalam ayat ini sebenarnya kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi di sana dijelaskan bahwa makna wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad di sana itu adalah apa yang persis apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita harus menghitung, menghisap diri kita sendiri sebelum nanti di hari kiamat kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi momentum pergantian tahun yang sebentar lagi kita akan lalui dari 2019 menuju ke 2020 ini seharusnya menjadi momentum kita untuk melakukan introspeksi diri, menghitung kembali apa-apa yang telah kita perbuat selama 2019 ini. Nah, kalau kita mengutip apa sih sebenarnya muhasabatun nafsi itu, Ibnul Qayyim mengatakan muhasabatun nafsi itu sebenarnya adalah aktivitas di mana kita mencoba untuk memurnikan kembali diri kita sendiri dengan cara melakukan introspeksi diri, apa yang baik yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya dan apa yang tidak baik atau bahkan yang buruk kita lakukan di tahun-tahun atau hari-hari sebelumnya. Agar apa? Agar menjadi bekal kita untuk kemudian menatap tahun yang akan datang atau hari-hari yang akan datang. Nah, disitulah pentingnya muhasabatun nafsi. Baik, dan pemirsa memang benar sekali kalau kita memang jarang sekali kadang-kadang kita di dalam diri ini ya, secara pribadi kadang beriksa. Kadang-kadang orang lain yang justru melihat kita, menilai kita dan mengoreksi kita, pemirsa. Nah, betul. Akankah di penghujung tahun juga kita masih belum bisa menyadari bahwa kita perlu memeriksa diri kita, tadi disampaikan mengintrospeksi diri kita. Nah, kadang juga orang lain yang mengkritisi kita. Nah, bagaimana sebelum tadi kita dikritisi oleh orang lain terkait dengan hal-hal yang kurang pas gitu ya, Pak Ustadz, yang kurang lengkap, kurang sempurna yang kita lakukan. Biasanya kadang-kadang ini yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi saja, berapa keberuntungan saya dalam usaha, dalam bisnis atau lain-lain. Tapi bagaimana kita mengintrospeksi diri kita dari aspek karakter dan moralitas. Nah, nanti jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Saat ini kita akan kembali. Baik Mirsa, inginnya kita hidup tanpa banyak kekeliruan, kesalahan, ataupun hal-hal yang tidak kita harapkan. Namun itulah Ustadz ya, kadang-kadang kita bisa terjerambab, bisa kita jatuh pada kekhilafan, kesalahan, keterbatasan. Nah, tentunya ini kan semua harus kita berpikir untuk memperbaikinya, untuk merenunginya, untuk kembali ke hal-hal yang benar. Nah, akankah justru ada orang yang gembiranya di akhir tahun, menjelang awal tahun ini, kadang-kadang sampai bukannya malah mengoreksi diri nih Pak Ustadz, tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islami ataupun agama kita. Nah, bagaimana seharusnya bijaknya ini, Pak Ustadz? Jadi kalau kita melihat makna daripada ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Hasyr ayat
ke-18 itu sebenarnya secara terjemahan tekstual saja kita sudah bisa memahami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita memang merasa sebagai orang beriman, orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, para pemirsa. Jadi memang mau tidak mau, ya ittaqullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya kita harus melihat sebagai individu yang mengaku diri beriman itu harus melihat apa yang sudah kita persiapkan sebenarnya. Lighad, nah godan ini dalam bahasa Arab itu artinya hari esok sebenarnya, tetapi di sini maksudnya adalah untuk hari akhirat nanti. Apa yang telah kita persiapkan sebenarnya, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini untuk mempersiapkan hari akhirat kita. Maka sebenarnya boleh saja kita bergembira dalam rangka memperingati pergantian tahun, tetapi kemudian tidak boleh al-israf di situ, tidak boleh berlebihan. Karena sesungguhnya hakikat dari pergantian tahun itu kan sebenarnya seperti yang kita obrolkan tadi, bahwa bukannya bertambah terutama umur kita. Jadi muhasabatun nafsi itu terkait dengan umur manusia sebenarnya. Jadi hakikat muhasabatun nafsi itu adalah umur yang sebenarnya berkurang. Jadi kalau kita sadari itu kan ya agak lucu ketika kemudian kita bergembira ketika umur kita berkurang, tetapi kemudian dengan modal persiapan yang sangat minim, harusnya kan kita ya bersedih seperti itu. Nah dari situlah kemudian maka kita harus mempersiapkan diri, yaitu lihayati, untuk kehidupan hayatul akhirah. Bahkan tetapi sebenarnya untuk muhasabatun nafsi ini menyangkut 3 aspek. Kalau saya ingin mengatakan sebenarnya ya, yang pertama itu memang tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa keberadaan kita di dunia ini sesungguhnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita hisab, perlu kita hitung kembali, muhasabah. Di tahun 2019 ini salat saya seperti apa misalnya? Atau sedekah zakat saya seperti apa? Ibadah-ibadah mahdoh vertikal saya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa, ataupun yang bersifat horizontal sesama manusia, ibadah sosial saya seperti apa. Itu yang kemudian yang pertama harus kita lakukan introspeksi untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Nah, itu yang pertama terkait dengan kehidupan atau hubungan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian yang kedua itu kita juga tidak diperkenankan oleh agama, di dalam agama Islam, untuk melupakan hayatun dunia, kehidupan kita di dunia ini. Ya kita sudah mengetahui bahwa kita sering berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan itu tidak hanya untuk di akhirat, tetapi juga sejak di dunia kalau bisa kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka otomatis muhasabatun nafsi ini perlu kita upayakan, maksimalkan. Pertama tadi menghisap kembali, menghitung kembali, mengkalkulasi kembali ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kehidupan kita di dunia, terkait dengan karir. Untuk generasi milenial, pemirsa Lombok TV yang milenial, tentunya tentang pendidikannya dan lain sebagainya. Karena nah saya ingin mengatakan bahwa muhasabatun nafsi dalam rangka pergantian tahun ini untuk generasi milenial itu yang paling utama itu adalah bagaimana kemudian generasi milenial itu berpikir untuk membuat inovasi-inovasi baru di tahun yang akan datang. Karena inovasi itu Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang menjadi pionir dalam membentuk, mengkreasi sebuah sesuatu yang positif, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajru, maka bagi dia pahala, wa ajru man amila biha ba'da, dan pahala orang-orang yang mengikuti hal atau kebaikan tadi, duna ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa sedikit pun berkurang pahalanya.
Jadi spirit, kalau saya mau mengatakan spirit pergantian tahun kali ini memang generasi milenial harus Baik, berpikir dasarnya untuk harus melakukan bangkit ya. inovasi. Inovasi. Ya, Baik, luar biasa kreasi, jangan dikaitkan kreasi, dengan ya, kreativitas, kreasi, inovasi. Ya, betul sekali. Dan inilah mungkin yang akan menyegarkan Ya. pemirsa, kita menyambut ataupun bisa kita katakan melewati ya peralihan Pergantian tahun itu ya. Betul. Dengan semangat ini kaum milenial tuh karena remaja, Betul. generasi muda, mahasiswa, pelajar dan Mahasiswa. seterusnya ya. Iya, betul. Baik. Nah, kadang-kadang kan ya maaf kadang generasi milenial yang seperti apa yang harus apa yang dilakukan Pak melihat fenomena saat ini yang kadang-kadang kita habiskan waktu kita di layar telepon, Televisi. HP ini, ya Iya, termasuk betul sekali. hiburan-hiburan dan seterusnya. Lalu akankah Iya. kita dengan ini kita menjadi generasi yang inovatif dan kreatif? Kalau waktu kita habis ya dengan betul. hanya lewat elektronik ataupun di depan layar HP atau layar Iya. televisi. Para pemirsa Lomok TV yang dirahmati Allah, terutama ini adik-adik generasi milenial. Memang kemajuan teknologi saat ini sekaligus seperti dua sisi mata uang, sekaligus sebagai peluang tetapi juga menjadi tantangan bagi kaum milenial. Peluang karena memang apa yang kita tidak bisa lakukan dengan kecanggihan teknologi saat Akan ini. tidak ada hari tanpa ini, Ya, tanpa buku. betul. Artinya kalau dulu kita bersekolah, kuliah untuk mendapatkan buku saja itu susahnya minta ampun. Sekarang tinggal mencari websitenya, kemudian di-download, kita bisa baca sepuasnya. Itu kalau memang kita manfaatkan teknologi saat ini sebagai sebuah peluang. Tetapi kemudian juga menjadi tantangan seperti yang dikatakan Bang Husni tadi, bahwa memang saat ini tantangan terbesar kalau saya mengatakan begitu untuk generasi milenial itu adalah justru memang kemudahan akses teknologi informasi yang mereka hadapi. Karena kalau tidak bijaksana, kemudian tidak baik manajemen diri sendiri, ya terutama mungkin kalau para remaja ya perlu pengawasan orang tua juga seperti itu di dalam memanfaatkan teknologi ini, otomatis ya kecenderungan memang kita akan terlena dan tergiur, terbuai oleh kecanggihan teknologi ini tanpa memanfaatkan ke hal-hal yang positif. Nah, jadi sebenarnya adik-adik generasi milenial yang mudah-mudahan menjelang pergantian tahun ini, seperti yang saya katakan tadi, memang spirit pergantian tahun ini adalah bagaimana kita kemudian berinovasi. Jadi memang saya lanjutkan hadis yang tadi itu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, kalau yang justru dikreasi itu adalah hal-hal yang bersifat sayyi'ah, negatif, kemaksiatan misalnya seperti itu, kana alaihi wizruha, maka baginya juga dosanya. Wa wizru man amila biha ba'da min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Dan dosa-dosa orang yang melakukan mengikuti perbuatan buruk tadi itu akan terus mengalir kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa pergantian tahun, momen muhasabah itu seharusnya memang terutama untuk generasi milenial kita isi dengan bagaimana kita menghadirkan inovasi-inovasi tentunya dalam skup baik tadi ya. yang baik tadi, kemudian sesuai dengan level. Kalau remaja ya masih dalam dunia pendidikan, berarti dia juga harus sukses dalam pendidikannya seperti itu. Baik ya, apalagi yang sudah sukses tambah lagi atau ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi biar lebih sukses, lebih besar. Baik Nisa, dan iya tadi tantangannya kita sudah lihat ya, ndak anak, ndak remaja, ndak pemuda ya kalau sekarang Nisa. Kalau kita sudah pegang ini kan baik buruk sudah dalam pegangan ya, dalam genggaman. Artinya kita buka ataupun kita gunakan yang baik akan menjadi baik. Nah ini kan kita juga menyebar hal-hal yang baik, tadi akan menjadi baik juga dalam syiar dakwah. Iya, jadi memang ya katakanlah misalnya ya seperti kita saat ini kan teknologi informasi ini memungkinkan kita mengakses berbagai macam informasi dari berbagai ya media sosial yang kita miliki dalam genggaman, katakanlah HP seperti itu. Dari medsos ini kemudian informasi itu banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah
Ya, saya katakanlah termasuk ketika kemudian kita ikut andil dalam men-share informasi yang belum jelas kebenarannya, kalau yang sekarang kita sebut dengan hoax seperti itu, ya maka kita akan kebagian Dosanya. dosanya, wizrun tadi. Ya, tetapi kalau sebaliknya, Jadi ini berarti mengkreasi keburukan. ya karena dia menginisiasi, mempelopori atau mungkin menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau keburukan, sayyiat tadi. Tetapi kalau misalnya kemudian yang dilakukan oleh misalnya generasi milenial, saya kasih contoh misalnya beberapa waktu yang lalu adik-adik mahasiswa kita di jurusan bahasa Arab itu mengadakan dalam rangka, nah kebetulan tanggal 18 Desember ini adalah Hari Bahasa Arab Internasional sedunia. Nah dalam rangka menyambut Hari Bahasa Arab itu kemudian para mahasiswa itu kebetulan baru tahun ini kemudian bisa terrealisasi melakukan membuat sebuah acara festival Padang Pasir namanya seperti itu. Ya, diisi oleh kegiatan lomba-lomba bahasa Arab, mensyiarkan kembali bahasa Arab, kemudian diisi dengan seminar-seminar nasional yang menghadirkan Syekh Walid kebetulan dari UIN Mataram juga, utusan dari Mesir. Nah itu saya katakan kepada mereka bahwa kalau hari ini adik-adik bisa melakukan ini, menjadi pelopor kegiatan positif seperti ini, dan kemudian menjadi agenda tahunan, nah inilah yang termasuk ke dalam man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa saja yang mempelopori sebuah perbuatan kebaikan di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti di tahun-tahun yang akan datang. Baik, dan ini memang spesial bahasa Arab ya, kita mengembangkannya, mendalaminya, mengkajinya. Ya kita mengkaji ini juga kan lewat bahasa Arab Al-Qur'an ya, menjadi pedoman hidup kita, way of life kita. Dan tadi kalau memang kreativitas itu kita arahkan ke hal-hal yang positif, yang konstruktif tadi Ustaz ya, luar biasa. Artinya kita bisa optimis kalau tahun yang akan datang kita akan mendapatkan kemenangan, kejayaan seperti itu. Betul. Nah, namun memang kadang-kadang ini apa yang menjadi kendala kita, kadang-kadang kita sudah berusaha bisa berubah, untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi lebih sukses, tapi kan rintangan dan tantangannya itu ataupun perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan itu ataupun memperbaiki diri. Iya, tantangan, rintangan dan lain-lainnya itu otomatis harus ada kalau mau merasakan nikmatnya sebuah perjuangan. Menurut saya begitu. Karena bagaimanapun hasil yang kita peroleh kalau itu kita lalui dengan berbagai macam usaha, perjuangan yang berat, melalui mengatasi berbagai macam rintangan yang kita hadapi, itu akan sangat manis terasa ketika kita mencapai kesuksesan itu. Nah artinya dalam muhasabatun nafsi itu sebenarnya kita di situ melakukan kalkulasi-kalkulasi. Kalau kita memang seperti dalam dunia atau ilmu manajemen itu kan misalnya ada analisis SWOT misalnya. Apa sih yang menjadi strength kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita misalnya, weakness, kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya adik-adik generasi milenialnya ini adalah generasi-generasi remaja yang mungkin sekarang duduk di bangku SMA atau mungkin di bangku perkuliahan, maka otomatis muhasabatun nafsi itu bisa dilakukan dengan semester ini, tahun ini, apa yang terjadi, apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya, sehingga di tahun yang akan datang itu kalau memang ada kekurangan, disitulah yang harus ditutup, harus dipersiapkan betul. Nah, jadi dalam proses muhasabatun nafsi itu ada disebutkan dengan takhalli. Memang menghitung kembali, mengkalkulasi kembali, itu memang idealnya kita lakukan dalam suasana yang tenang, sehingga kita bisa mengingat kembali, berpikir dengan jernih bahwa memang di tahun 2019 hal ini yang kurang. Baik, mungkin agenda yang penting sekarang ini bagi walaupun semuanya terutama tadi ada di generasi milenial dan sahabat-sahabat pemuda yang mengagendakan bagaimana ada momentum sehari ataupun satu waktu kita bisa jernih berpikir dalam suasana kolektif ataupun individu seperti itu, Ustaz. Iya, jadi sebenarnya di dalam Islam itu Nabi mengatakan
tidak perlu sebenarnya kita menunggu momentum pergantian tahun, pergantian bulan dan lain sebagainya. Tetapi bahkan dalam setiap hari kita itu diperintahkan di dalam Islam itu untuk mengintrospeksi. Bahkan kalau tidak salah di dalam sebuah hadis itu sebelum kita tidur itu biasanya di situ kita diajarkan doa bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan dari bangun tidur kemudian sampai tidur kembali itu kemudian kita di situ mengingat kembali. Jadi Walaupun kadang-kadang ini jarang kita ini. Iya, betul sekali. Mungkin Memang yang kita lakukan sebelum tidur hanya buka HP. bahkan Mungkin kadang-kadang baru kita bangun ketiduran cari HP-nya yang nuntut kita kadang-kadang Iya. seperti itu. Tapi memang ya kalau kita melihat itu dari perspektif agama memang ya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa apakah ini pergantian tahun Masehi ataupun bukan tahun Hijriah misalnya Islam, tetapi hakikatnya kemudian pergantian tahun itu adalah mengingatkan kita kembali bahwa sisa umur kita bukan sebenarnya bertambah tetapi sebenarnya berkurang. Nah, momen berkurangnya usia kita ini seharusnya kita gunakan untuk berhitung kembali supaya menjadi lebih baik di masa yang akan datang seperti Baik, itu. kayak tadi di awal Mirsa, setidaknya kita bertambah dari sisi usia ini bertambah memang, tapi sisa jatah waktu itu berkurang. Berkurang hakikatnya. Setidaknya itu akan menambah Semangat melihat kita secara untuk menjadi bijak, lebih ya. baik Lebih sebenarnya. baik, Iya. Lebih yang usianya sekarang ini mungkin 20 akan 21 dan Betul. seterusnya akan bertambah dalam dimensi waktu yang terus berubah. Iya. Nah, ini kan untuk membuat kita semakin bijaksana, melihat secara dewasa. Ini kan perlu lompatan pemikiran ataupun pola-pola yang baru yang harus kita buat ini, Ustaz ya, atau Iya. kiat-kiat baru untuk mempersiapkan merancang perubahan diri, yang lebih baik. perubahan, Katanya ya. kan setiap tahun kalau kita lebih baik dari sebelumnya akan apa? Iya, itu di dalam hadis Nabi itu dikatakan man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa-siapa yang hari ini itu lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Rabih kata Rasulullah. Wa man kana yaumuhu kayaumi amsihi, siapa-siapa yang kemudian hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, itu kemudian atau khasir, rugi kata Rasulullah. Dan yang lebih parah lagi, yang hari ini ternyata lebih buruk daripada lebih buruk, ya. Karena ponisnya kata Rasulullah, wa mal'un, dilaknat orang yang seperti ini. Baik. Ini kan dalam dimensi yang luas nih, lebih Ya, baik dalam segala hal. Ini, dalam Ustaz, segala ya. aspeknya. Apalagi dalam hal ibadah. Ibadah. Tentunya dalam hal ibadah, bahwa ketika kemudian misalnya dalam tahun-tahun atau hari-hari sebelumnya kemudian ibadah kita justru lebih baik dan kemudian hari ini berkurang, Menyusut, ya. nah menyusut seperti itu, ya kita masuk dalam kategori itu. Begitupun juga dalam aspek yang lain. Dalam aspek kalau adik-adik milenial, dalam aspek studi misalnya, maka diusahakan minimal supaya ya sama dengan hal yang kemarin. Tapi kalau bisa harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, spirit ini artinya spirit perubahan ke hal-hal yang positif ini memang harus tetap kita tanamkan seperti itu. Termasuk cara yang paling baik itu adalah menghadiri majelis-majelis yang membuat kita kemudian termotivasi. Kalau misalnya dalam hal ini menggunakan media, ya televisi, ya tontonlah acara-acara yang kemudian positif. Ya seperti acara misalnya di Lombok TV yang kajian-kajian seperti ini. Karena ada pepatah mengatakan begini, likulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu itu punya deterjennya, punya pembersihnya. Wa saqalatil qalbi dzikrullah. Yang bisa membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita. Karena kalau hati tidak jernih, otomatis semua nasihat dan lain sebagainya tidak akan bisa masuk. Melakukan introspeksi diri juga otomatis tidak akan bisa. Tetapi kalau hati jernih, kemudian melakukan muhasabatun nafsi, insya Allah, nah pembersih hati itu katanya adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah itu bisa dengan membaca zikir-zikir, tapi juga bisa dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Baik. Dan luar biasa pemirsa, ya.
Tinggal kita ini bicara, Pak Ustadz ya, bukan bisa nggak bisa lagi, tapi kita mau atau nggak mau. Mau Ya. atau nggak mau Sebenarnya tantangannya apa sekarang. yang sudah disampaikan pada kajian-kajian sebelumnya itu mungkin yang kita sudah dengar ya, Iya. baca. Sekarang kan ilmu sangat luas sekali menyebar, misalnya kita bisa share dan seterusnya. Betul. Tapi apakah memang kita ingin ataupun mau berubah ke arah yang lebih baik, itulah Iya. PR atau kuncinya. Betul. Nah, kadang-kadang ya kita juga melihat pemirsa di ujung tahun ya suasana tadi cuaca ekstrim, kadang-kadang ada musibah dan seterusnya. Ini bagaimana kita melakukan introspeksi dari aspek perilaku dan tingkah laku kita ini, Ustaz, ya. Jangan-jangan tahun sebelumnya ada tsunami di tempat atau di daerah lain, ada bencana dan seterusnya. Lalu kita bagaimana kita mengambil semua itu sebagai sebuah hal yang menyadarkan kita untuk pengen Iya, betul. Bahwa bagaimanapun kalau saya ditanya kemudian adakah implikasi kejadian musibah, gempa bumi yang melanda kita misalnya seperti itu. Ya, memang di Lombok kita sudah Di Lombok mengalami sampai sekarang kadang-kadang kita itu. masih merasakan seperti itu. Nah, adakah implikasi ini disebabkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi misalnya di Lombok seperti ini? Selain memang kita harus akui bahwa ini gejala alam, artinya secara ilmu alam seperti itu memang ya kita Lombok ini berada dalam jalur ring of fire yang rentan sekali dengan bencana. Tapi terlepas dari itu semua, sebagai umat Muslim yang meyakini ajaran agama kita bahwa memang perbuatan buruk maksiat yang terjadi itu memang pasti mempunyai implikasi terhadap apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa kita harusnya merasa khawatir dan berjaga-jaga bahwa terhadap musibah, teguran atau bencana yang terjadi yang tidak hanya mungkin akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kita, tetapi karena orang zalim itu berada di antara lingkungan kita, sementara kita acuh tak acuh, kita biarkan saja kezaliman itu terjadi tanpa mau ikut mengambil peran untuk merubah, minimal mengingatkan seperti itu, akhirnya kita yang tidak melakukan pun ikut menjadi korban, kena juga. Jadi karena memang Allah sendiri mengatakan memang kita harus waspada terhadap itu. Nah, oleh karena itu momentum pergantian tahun ini terlebih di tahun 2019, terutama kita di Lombok ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian besar kita merasakan betapa dahsyatnya gempa yang terjadi di Lombok. Kadang-kadang juga akhir-akhir ini kita nggak terasa juga. Ya, termasuk yang sekarang ini ketika musim hujan datang, kita melihat ada angin topan yang ekstrim sekali, terutama di Lombok Barat dan Mataram dan sekitarnya. Itu memang harus kita lihat bahwa selain ini fenomena alam yang mungkin karena ini pergantian cuaca seperti itu, tetapi memang ini juga harus mengingatkan kita bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, selain ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an, bahwa itu memang harus mengingatkan kita bahwa memang Allah bisa saja melakukan hal-hal yang di luar prasangka atau perkiraan kita bahkan sekalipun seperti itu. Baik, ini tentunya harapan kita agar kita tidak merasakan ataupun mendapatkan penyesalan di belakang seperti itu, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari pemirsa, dan mudah-mudahan ada yang mengingatkan kita, berarti kita ingin lebih baik kan seperti itu. Baik pemirsa, masih di season yang terakhir Ustaz ya, sebentar lagi, dan setelah yang saat ini kita akan kembali. Pemirsa, masuk kita di season yang terakhir ini dalam kajian Darul Islam kita di edisi terakhir ini di tahun 2019. Karena insya Allah ya, semoga usia kita panjang nih Ustaz ya, usia kita bisa melampaui waktu demi waktu, tahun demi tahun yang akan datang, dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik tadi dari aspek ibadah kita ya, dan mungkin juga bidang-bidang kehidupan yang kita geluti, profesi kita yang kita geluti, semoga mendapatkan keberuntungan, sukses, dan yang terpenting
kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Dan ini yang terakhir ini Pak Ustadz, sebelum kita closing, kita tutup dialog kita, tentu kadang-kadang kita ingin berubahnya itu sesaat ini Ustadz ya. Kadang-kadang ya ketika kita mendengarkan motivasi, mendengarkan arahan, nasihat, tapi setelah jauh waktu 2-3 hari setelah itu lingkungan kita kadang-kadang memaksa kita untuk kembali ke hal-hal yang mungkin rendah, hal-hal yang tidak menguntungkan, yang merugikan kita. Nah ini kan satu dilema atau satu tantangan besar ini. Bagaimana lalu kita bisa hidup di tengah-tengah lingkungan yang bagaimanapun, tapi kita bisa survive, eksis, dan kita bisa, kalau tadi istiqomah ya, seperti itu ya. Betul sekali. Mudawamah dalam kebaikan itu memang tantangannya luar biasa. Jadi itulah sebabnya memang bahkan Rasulullah mengatakan, kalau dalam perspektif agama dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang dalam posisinya yang tinggi. Nah, di situ kadang-kadang sekuat apapun rintangan, hantaman mendatangi kita, kalau iman kita dalam posisi yazid, bertambah, itu bisa kita lewati dengan gampang. Tetapi kadang-kadang ada posisi di mana iman kita itu yangkus, dalam posisi yang sangat bawah, drop seperti itu. Dan siapapun mengalami itu, anak kecil, remaja, apalagi bahkan orang dewasa pun mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya ambil ayat terakhir. Ayat pertama ini sebenarnya sangat pas kaitannya dengan momentum pergantian tahun, bahwa Allah bersumpah demi waktu, itu berarti mengindikasikan pentingnya, berharganya waktu. Tetapi saya ingin mengambil ayat terakhir, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Menghadapi kondisi yang kadang-kadang pertama dari internal kita, kemudian barangkali iman kita sedang dalam posisi levelnya di bottom, di bawah, maka disitulah kita perlunya tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Termasuk dalam acara ini sebenarnya bukan acara yang saling menggurui menurut saya, tetapi dalam rangka tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagaimana kita saling menasihati, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk bersabar ketika itu kita berada dalam posisi yang di bawah tadi. Iman kita kadang-kadang sudah di bawah, dihadapkan lagi dengan cobaan atau tantangan yang luar biasa besarnya. Misalnya apalagi orang tanpa bekal tadi, apalagi tanpa bekal, tanpa ada persiapan, atau tanpa, mungkin kadang-kadang kita beragama Islam, tetapi sekali lagi Rasulullah sudah mengatakan memang siapapun bisa menghadapi posisi iman yang bertambah tadi dan dalam posisi yang sangat rendah tadi. Nah, ketika saya katakan tadi, ketika posisi iman kita mungkin dalam posisi yang tinggi, yazid tadi, bertambah tadi, bisa jadi sebesar apapun rintangan itu, maka kita akan kuat. Tetapi sebaliknya, kalau iman kita, kondisi kita dalam posisi yang sangat rendah seperti itu, dihadapkan lagi dengan berbagai macam ujian, tantangan yang luar biasa, maka disitulah fungsinya kita butuh faktor eksternal, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw ini artinya saling menasihati, saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan dan dalam bersabar tadi. Maka kalau saling berarti kita butuh rekan ya, orang lain. Nah, bisa orang lain, bisa juga pihak eksternal atau luar, itu adalah majelis-majelis ilmu itu tadi. Ta'lim. Dan sekarang seperti yang kita katakan tadi, kemajuan teknologi memfasilitasi kita untuk Ustadz siapa, tuan guru siapa yang ingin kita dengar, hampir ada di situ semua. Dan semua orang seperti tersedia ya aksesnya itu ya. Dari situlah sebenarnya tantangan kita. Teknologi ini seperti dua sisi yang kemudian mau kita arahkan kemana, mau kita jadikan kekuatan atau justru hal yang menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik. Baik, nah ini tentunya kembali lagi, ini PR yang besar. Kalau tadi iman kita kadang-kadang bisa
mudah rapuh pemirsa Iya. keyakinan kita ataupun moralitas kita. Betul sekali. Berarti PR-nya yang terbesar ya bagaimana pihak kita untuk senantiasa tadi ya, Iya, untuk agar senantiasa memperbarui itu ya. menguatkan diri kita sendiri itu memang butuh faktor dari luar juga. Artinya ya kita sekarang menyadari bahwa posisi kita kadang-kadang di atas, iman kita di atas, kadang-kadang di bawah. Maka kita harus itu tadi mempersiapkan diri. Kalau misalnya kita merasakan bahwa wah kayaknya saya kurang dalam kondisi yang tidak baik nih, hati mulai ada keraguan-raguan muncul dan lain sebagainya, maka kita harus mencari hal-hal yang kemudian mendukung kita, menguatkan kita. Yaitu tadi dalam, Al-Quran mengajarkan tawasau sebagai seorang muslim ya, saling menasihatilah, saling mengingatkanlah, saling memberi nasihatlah kamu dalam hal-hal kebaikan itu, di kebenaran tadi. Wa tawasau bis sabr. Kalau kita, saudara kita kemudian dalam kondisi down, kemudian menghadapi musibah dan lain sebagainya, itulah kita diajarkan untuk tawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan untuk bersabar. Baik, Itu. pemirsa, terima kasih jazakallah ini Ustaz Doni Indriawan dari UIN Mataram yang sudah menjabarkan bagaimana seharusnya kita bijak menyikapi peralihan tahun. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ini Ustaz, dan kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita usia yang panjang, amin ya rabbal alamin, bertemu dengan tahun-tahun yang akan datang dengan tadi semangat untuk memperbanyak, menginvestasikan amal ibadah kita yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terpenting kita tidak lagi mengulangi hal-hal khilaf, kesalahan yang kita sengaja tentunya pada tahun-tahun sebelumnya, menceburkan diri ataupun kita terjerembab ke banyak maksiat, dosa dan kemaksiatan, dan kita tidak pernah bisa menjadi hakim ataupun hukum bagi diri kita sendiri. Allah yang menghakimi kita. Dan demikian pemirsa akhir dari seluruh rangkaian dialog kajian Islam kita malam ini. Sekali lagi terima kasih jazakallah. Insyaallah kita akan berjumpa di awal tahun Januari 2020 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jazakallah.